Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal 6, ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin harta berlimpah, tetapi orang yang memilikinya belum tentu terjamin kebahagiaannya. Sesungguhnya Alkitab sudah menyampaikan hal itu sejak dahulu kala. Manusia terus berusaha menjadi kaya, namun melupakan satu hal yang teramat sangat penting, bahwa kuasa menikmati pun sangatlah kita perlukan. Ini bahkan lebih penting daripada harta, karena jika ini tidak kita miliki, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat dalam hidup kita. Tak peduli seberapa berlimpahnya harta itu ada pada kita. Itulah sebabnya ada orang yang sangat kaya raya, tetapi hidupnya tidak bahagia, karena mereka tidak memperoleh kuasa untuk menikmatinya. Sebaliknya, ada orang-orang yang pendapatannya biasa-biasa saja, hanya secukupnya dari hari ke hari, tetapi mereka masih bisa bersyukur dan merasakan kebahagiaan yang indah bersama keluarganya. Jadi, kita butuh kuasa untuk menikmati. Dari mana kuasa itu bisa diperoleh? Tentu saja dari Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat pembacaan kita, mengatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Mungkin kita heran, bagaimana banyak orang yang sungguh kaya raya, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Maka itu terjawab pada ayat bacaan hari ini. Ternyata, kemampuan untuk menikmati kekayaan pun berasal dari karunia Tuhan juga. Ketika motivasi kita dari mengasihi Tuhan dan membagi berkat buat sesama yang membutuhkan, beralih kepada menimbun harta sebanyak-banyaknya tanpa pernah merasa cukup, dan ketika kita mulai mengorbankan waktu kita bersama Allah dan beralih mulai fokus mencari uang sebanyak-banyaknya, pada saat itulah kita mulai meninggalkan Tuhan. Semakin jauh hal itu terjadi,
Semakin jauh pula karunia-karunia pergi meninggalkan kita, termasuk karunia untuk menikmati apa yang telah kita miliki. Padahal karunia menikmati adalah hal paling mendasar yang dapat membuat kita merasa bahagia. Di saat itulah kita akan merasa bahwa apa yang kita kumpulkan ternyata sia-sia adanya tanpa kehadiran karunia untuk menikmati. Betapa malangnya, betapa menyedihkannya. Itulah yang disorot oleh pengkhotbah, dan ia pun mengingatkan kita agar jangan terjatuh dalam lubang yang sama. Dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 19 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah. Kekayaan, harta benda, atau berkat-berkat jasmani itu merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Demikian pula kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagian, dan bisa bersuka cita menikmati hasil jerih payah, itu pun merupakan karunia Allah pula. Ayat ini pun berbicara jelas akan kuasa untuk menikmati sebagai karunia dari Tuhan yang tidak boleh kita abaikan atau lupakan. Jika pengkhotbah mengangkat pesan ini beberapa kali, tentulah hal ini sangat penting. Apa yang dituliskan pengkhotbah ini adalah hasil pengalaman atau kesaksiannya sendiri yang ia tulis dari sebuah perenungan panjang. Kita hendaknya bisa belajar dari apa yang telah dialami dan dituliskan, karena sang pengkhotbah pun menuliskan ini agar menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak melupakan bahwa ada yang namanya kuasa untuk menikmati yang berasal dari Allah. Inilah yang memampukan kita untuk bisa menikmati setiap hasil jerih payah kita dengan bersuka cita. Dan itu tidak tergantung dari besaran harta yang kita miliki, melainkan dari sejauh mana kedekatan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan, Sang Pemberi, baik berkat berbentuk fisik, kesehatan, maupun sebuah kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Benar, Tuhan sanggup menyediakan segalanya buat kita, dan semua itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi apalah gunanya itu semua jika tidak disertai dengan karunia untuk bisa menikmatinya? Tidak ada gunanya bagi kita untuk terus fokus hanya kepada mencari harta, tanpa memikirkan pentingnya sebuah karunia untuk menikmati. Semua akan sia-sia saja tanpa ini. Karena itu, hendaklah kita bijaksana untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, mengasihinya sepenuh hati, memiliki hidup yang berakar di dalam Tuhan. Membuang hubungan dengan Tuhan tidak saja menghalangi berkat Tuhan tercurah buat kita, tapi juga membuat kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh karunia untuk menikmati. Jangan sampai terlambat. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita telah mengucap syukur dan puas terhadap segala sesuatu yang telah kita miliki? Apakah kita masih saja selalu merasa kekurangan? Apakah kita saat ini bisa menikmati hasil kerja kita, atau semua itu masih saja tidak membuat kita bahagia? Jika ini yang terjadi, sekarang waktunya untuk kembali berpaling kepada Tuhan yang selalu merindukan kita. Banyak atau sedikit tidak masalah, yang penting kita bisa bersuka cita dan bersyukur dalam menikmati setiap berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kemampuan untuk menikmati itu pun merupakan karunia Allah yang penting untuk kita miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan harta benda bukanlah jaminan kebahagiaan. Bahkan memiliki harta banyak pun tanpa memiliki karunia untuk menikmatinya adalah kesia-siaan
dan penderitaan yang pahit, seperti yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah. Kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan adalah karunia yang berasal dari Tuhan sendiri. Seringkali manusia terjebak dalam pencarian harta yang tak pernah merasa cukup, sehingga mengorbankan hubungan dengan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa bukan jumlah harta yang menentukan kebahagiaan, melainkan kedekatan kita dengan Tuhan dan sikap hati yang bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, senantiasa bersyukur atas segala yang telah kita terima, serta meminta kepadanya karunia untuk menikmati setiap berkat yang diberikan, sebab Tuhan telah menyediakan segala yang baik bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang arti sesungguhnya dari berkat dan kebahagiaan. Kami sadar bahwa bukan harta yang membuat kami bahagia, tetapi karunia-Mu yang memberikan kami sukacita untuk menikmatinya. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar harta duniawi hingga melupakan Engkau. Bantu kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan, baik besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk tidak hanya menimbun kekayaan, tetapi juga menggunakannya untuk memberkati sesama dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan terus bimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami, untuk kami pakai, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas,
Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.